Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Computer Vision. Nama saya Okta Komarudin Aziz. Di sini insya Allah kita akan belajar mengenai Computer Vision selama 1 semester ke depan. Baik, sebelum kita mulai ke materi, saya akan menjelaskan kelas rule atau peraturan-peraturan kelas yang harus dipatuhi oleh setiap mahasiswa. Yang pertama adalah insya Allah kita akan punya pertemuan Zoom itu sampai sebanyak 4 kali. Ini sesuai dengan instruksi dari fakultas. Selanjutnya selalu cek e-learning karena akan ada update di setiap minggu, baik mengenai update tugas ataupun update materi. Yang ketiga, untuk presensi juga akan dihitung di e-learning. Silahkan kalian melakukan presensi pada kolom yang telah disediakan setiap minggunya. Selanjutnya, sebagian material bisa kalian download atau bisa juga kalian tidak bisa download, tergantung dari waktunya yang telah berjalan. Jadi materialnya limited seperti itu. Jadi selama dia available maka saya anjurkan untuk di-download. Selanjutnya, setiap kelas akan ada ketua kelas dan harus membuat WA group yang berisi semua member kelas dan saya. Dan yang terakhir, pertanyaan dapat ditanyakan di grup kelas. Nah, semakin kalian aktif dalam bertanya, baik berdiskusi dan bertanya, baik kepada teman-teman atau kepada saya, maka akan semakin besar nilai aktivitasnya. Nah, nilai aktivitas ini akan dipakai untuk apa? Nanti tentunya di dalam penilaian. Nah, di sini kita masuk ke dalam penilaian. Penilaian akan berdasarkan tabel yang ini. Jadi ada tugas, ada UTS, ada UAS, dan ada other. Other itu mulai dari discussion, activity, etc. Dan lain-lain ya. Ada pokoknya yang kegiatan-kegiatan dalam kelas. Nah, untuk tugas ini nggak akan saya berikan setiap minggu. Jadi ada beberapa tugas yang bisa dikerjakan dalam 1 minggu, minggu pertama, minggu ketiga bisa jadi seperti itu. Jadi nanti tergantung dari materinya sudah selesai atau belum. Untuk midterm dan final term, insya Allah kita akan membuat rekonstruksi sebuah paper, insya Allah seperti itu. Nanti untuk detailnya akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di sini kalian juga bisa kenapa sih saya buat semuanya sama ya, karena saya rasa bobotnya sama gitu kan ya, bobotnya sama terutama untuk online kelas seperti ini. Nah, ini adalah untuk tugasnya akan saya mirip-mirip, kalau yang suka bermain game itu ada deskripsi quest gitu kan ya. Jadi akan saya buat mirip seperti itu, dimana setiap task atau tugas akan diberikan setelah beberapa waktu. Jadi nggak setiap minggu seperti yang udah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, dan dia tugas itu hanya dalam jangka waktu tertentu. Jadi tugas dalam jangka waktu tertentu ya ada deadline-nya gitu ya, bahasa lainnya. Dan untuk mengambil tugas ini, nah kadang kita butuh tugas-tugas yang sebelumnya selesai terlebih dahulu. Jadi untuk mendapatkan tugas ini kalian harus menyelesaikan tugas-tugas yang lama, tugas-tugas yang sudah diberikan, jadi harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau tidak ada tugas, tidak ada deskripsi tugas dari saya gitu kan, kalian bisa bertanya pada forum atau di forum WA. Tapi kalau minta tugas bisa juga, tapi ya kalau minta tugas seperti itu biasanya agak susah untuk selesai gitu kan ya.
Selanjutnya untuk midterm dan final term seperti yang saya jelaskan tadi, UTS dan UAS juga merupakan sebuah tugas. Tugas kita insya Allah akan dalam bentuk rekonstruksi paper. Nah, untuk masalah UTS dan UAS nilainya ini 50% ya. Jadi bisa jadi nggak ada UTS tapi UASnya yang 50. Bisa jadi UTS-nya saja, UASnya nggak ada. Nah, di sini juga bergantung dari task yang udah kalian kerjakan atau tugas yang udah kalian kerjakan. Nanti saya yang akan menilai kalian butuh UTS atau butuh butuh UTS dan UAS atau butuh UAS saja atau UTS saja seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mulai berkenalan mengenai computer vision. Apa sih sebenarnya computer vision tersebut? Computer vision bahasa sama dengan vision kita atau penglihatan kita. Jadi tujuan computer vision itu itu adalah untuk menyamakan visionnya komputer dengan visionnya kita. Jadi misalkan di sini ada gambar gitu kan ya, secara gampang kita bisa tahu itu adalah ada gambar angka, ada gambar orang gitu kan, ada orang pakai kacamata, ada gambar pensil, dan ada gambar kertas. Nah, tujuannya computer vision adalah untuk bagaimana kita memberikan makna pada gambar ini sesuai dengan persepsi kita. Jadi kalau persepsinya kita bilang, wah pensilnya terlalu besar, maka ya komputer bisa jadi kita buat supaya memiliki persepsi yang sama dengan kita seperti itu. Dan itu adalah tujuan computer vision atau deskripsi secara singkat mengenai computer vision. Jadi dia itu sebuah bidang untuk mengunderstand atau untuk merecognize atau untuk memberikan persepsi mengenai sebuah image atau sebuah gambar. Nah, gambar di sini saya ambil secara umum ya, bisa dari sensor manapun. Jadi mulai dari gambar biasa, gambar inframerah, gambar yang lain-lain gitu kan ya. Nah, selanjutnya kenapa sih kita butuh computer vision? Ya, yang pertama dan paling utama tentunya adalah untuk membantu kita gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada masalah di safety, health, security, comfort, fun, dan access, ini semuanya bisa dilakukan di computer vision. Atau tujuannya, atau salah maksudnya, bisa kita lakukan, bisa kita otomisasi di computer vision, melalui computer vision. Jadi ya terutama kita job-job yang ini akan kita masukkan ke dalam sebuah komputer agar kita nggak terlalu berat dalam mengerjakannya atau menganalisisnya. Selanjutnya ini adalah rundown apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama adalah mulai dari basic computer vision itu ada apa aja. Yang pertama ada tentunya image acquisition atau pengambilan image atau ya pengambilan image seperti itu. Dan yang kedua ada image representation, ya tentunya representasi dari image-nya dalam komputer itu seperti apa, bagaimana komputer membacanya. Kalau acquisition tadi kan hanya untuk mengambilnya itu bagaimana, pasti butuh sensor dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah image property. Jadi dalam property yang ada pada image, mulai dari warna, gradient, noise, dan lain-lain. Nah, ini untuk basic dari computer vision. Selanjutnya ada untuk fiturnya, fitur-fitur yang harus kita pelajari dalam computer vision. Yang pertama adalah untuk mengenai enhancement. Enhancement ini enhancement image, bisa jadi merubah kontras, mengganti warna, dan lain-lain, memperbaiki, mengeblur, dan lain-lain. Itu akan dibahas di computer vision. Yang kedua adalah extraction. Jadi ini adalah untuk mengekstraksi sebuah fitur, mulai dari fitur bentuk, jarak, dan lain-lain gitu kan ya, untuk computer vision, untuk fiturnya ini. Dan yang ketiga adalah untuk prinsip-prinsipnya dalam computer vision. Jadi kalau misalkan fitur ini kira-kira bisa dipakai untuk apa, fitur ini bisa dipakai untuk apa, fitur ini bisa dipakai untuk apa, bagaimana caranya fiturnya, itu masuk ke dalam prinsip. Nah, yang terakhir adalah mengenai analisis. Yang analisis ini tentunya setelah kita memiliki fitur-fitur yang bisa kita pakai, tentunya kita akan masukkan dia ke dalam sebuah model.
Ini adalah tujuan computer vision yang pertama ya, yang utama yaitu adalah membuat sebuah model, entah itu untuk model apapun yang berkaitan dengan computer vision. Contohnya model yang paling kita sering kenal adalah model pendeteksi wajah. Nah, itu adalah merupakan sebuah model. Selanjutnya adalah cara pengujian modelnya, itu dengan akurasi dan presisi. Jadi nanti kita akan membahas mengenai akurasi itu apa, presisi itu apa dari sebuah model yang kita telah uji gitu kan. Dan yang terakhir tentu saja tentang aplikasi dari modelnya. Modelnya ini bisa diaplikasikan di mana aja sih gitu kan, atau kita bisa membuat model, mencampur model ini dan model ini bisa dipakai diaplikasikan di mana aja. Jadi dalam satu semester ini kita akan membahas mengenai ini insya Allah. Dan karena ini daring, silahkan cek e-learning setiap saat dan cek grup gitu kan, banyak-banyak diskusi di grup supaya nilai kegiatannya juga bagus dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, saya akan mengenalkan tadi mengenai image acquisition. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu mengenai image dan sensor. Ya, sama seperti mata kita, image atau gambar masuk ke komputer itu juga melalui sebuah sensor. Kalau kita biasanya sensornya disebut mata ya. Nah, kalau kalau komputer kan dinamakan ada kamera, ada sensor suara, perekam suara dan lain-lain. Itu kan ya untuk sensor cahaya, sensor tekanan dan lain. Kalau untuk kita sudah kompleks gitu kan ya, sudah jadi satu sistem. Nah, di sini kita akan lebih banyak membahas mengenai sensor, terutama sensor cahaya ya, sensor kamera, sensor pada kamera, sensor pada sensor yang mirip dengan mata kita. Jadi sensor itu merubah dari stimuli atau stimulan atau sebuah rangsangan menjadi signal. Jadi dalam definisinya sensor pada komputer itu adalah merubah sesuatu yang merubah stimulan menjadi signal elektrik. Nah, signal elektrik ini kita tahu hanya dalam bentuk binari. Nah, selanjutnya sensor ya pastinya memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Nah, di sini semakin sensitif sensor, maka hasil dari sensor tersebut akan semakin distintif. Distintif ini maksudnya bukan berbeda ya, tapi lebih ke beragam gitu ya. Beragam, gambarnya itu terlihat dengan jelas gitu loh, mana kalau gambar ya, kalau saya bicara gambar, mana yang gambarnya kelopak, mana yang gambarnya tulisan, mana yang angka dan lain-lain gitu kan ya. Karena sama seperti kita kayak misalkan pakai kacamata ya, pakai kacamata dan orang yang nggak pakai kacamata. Orang yang sama, kalau misalkan yang pakai kacamata, saat kacamatanya dilepas tentu saja ya image-nya atau gambar yang dihasilkan akan blur gitu kan, jadi nggak tahu wajahnya bagaimana, bentuknya bagaimana dan lain-lain. Nah, sedangkan pada saat dia memiliki kacamata, tingkat sensitivitasnya bertambah sehingga gambar yang dihasilkan, gambar yang ditangkap oleh otak itu juga lebih jelas. Nah, itu di sini maksudnya distintif. Jadi lebih jelas perbedaannya yang mana. Dan tentu saja semakin banyak sensor, semakin banyak data yang akan kita dapatkan. Jadi contohnya adalah sebelah kanan ini, gambar sebelah kanan, di sini ada gambarnya orang yang lagi memfoto anjingnya gitu kan ya, lagi memfoto binatang dengan dua kamera. Yang pertama adalah kamera yang kita lihat di sini yang gambarnya mayoritas ada rumput yang seperti kita lihat biasa kehidupan sehari, dan ada gambar kedua yang itu adalah gambar infrared. Jadi ada dua sensor infrared dan ada sensor gambar biasa, sensor kamera biasa. Nah, terlihat jelas bahwa perbedaan sensor membuat perbedaan data. Jadi setiap sensor memiliki representasi data tersendiri, setiap tipe sensor ya. Jadi makanya semakin banyak sensor akan semakin banyak form dari datanya. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan mengenai image. Jadi kalau kita melihat sebuah gambar, ini
ini gambar kita tahu dia gambarnya GIF-nya komputer, apa animasinya komputer gitu kan ya. Ya sama kayak di lab gitu kan. Nah, ini di mata kita seperti ini, tapi di komputer dia bentuknya adalah dalam bentuk data, dalam bentuk matriks. Secara umumnya dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi ada banyak matriksnya. Nah, tugas kita dalam computer vision adalah memanipulasi matriks ini agar memiliki arti yang sesuai dengan persepsi kita atau arti yang kita inginkan. Jadi computer vision itu ya mengambil atau memberikan nilai pada matriks-matriks ini, memberikan makna pada matriks ini, nggak cuman memprosesnya. Jadi dia memberikan maknanya. Ini maknanya apa sih? Apakah di sini bisa jadi gambar komputer yang tidak ada border dan lain-lain seperti itu. Nah, ini sedikit saja perkenalan mengenai image. Selanjutnya akan saya berikan sebuah bonus mark untuk minggu ini. Bonus mark ini akan ada di bagian braintease, nggak setiap minggu saya berikan. Nah, di sini perhatikan gambar yang mobil yang sebelah kanan ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah apa sih langkah-langkah apa yang komputer harus kerjakan agar bisa mengetahui atau agar bisa merecognize ini adalah gambar sebuah mobil. Kalau mata kita langsung tahu ya, oh ini mobil gitu. Tapi komputer step apa aja sih? Nah, silahkan di-submit di e-learning di bonus mark section. Silahkan kalian tulis di sana dalam bentuk order, dalam bentuk langkah-langkah. Nah, nanti akan saya berikan nilai plus 1 sampai plus 2. Plus 2 itu jika benar sekali, plus 1 jika setengah benar. Nah, nilai ini adalah nilai tambahan untuk final mark, alias nilai tambahan setelah semua nilai dihitung, persentasenya dihitung semua, saya masukkan persentase, maka nilai ini baru ditambahkan. Jadi contoh, setelah direkap kalian nilainya 82, maka nilai plus 2 ini akan menaikkan nilai kalian menjadi 84. Nah, bonus mark ini seperti saya bilang tadi mungkin tidak ada di setiap minggu, hanya ada di beberapa kesempatan saja dan beberapa penjelasan saya, terutama saat saya menjelaskan tentang menjelaskan tentang PPT dalam video seperti ini. Jadi silahkan silahkan didengarkan dan dijawab dengan benar. Selanjutnya adalah mengenai tasking atau tugas pertama. Ya, di sini saya menyebutnya quest 1 ya, biar ya lebih enak didengar kalau saya gitu kan ya. Nah, di sini tasking ini akan ada beberapa tipe, dan ini karena perkenalan maka akan saya jelaskan juga mengenai taskingnya atau mengenai properti dari taskingnya. Yang pertama adalah ranknya ini adalah tingkat kesusahan dari task atau tugas ini. Jadi kalau cuma satu C ini, maka ya hanya tingkat kesusahan yang super easy gitu kan ya, atau sangat mudah. Nanti kalau misalkan ada yang 2, 3, dan 4, dan 5 dan seterusnya gitu kan. Jadi semakin tinggi tingkat kesusahannya, tentunya proporsi nilainya akan semakin besar. Selanjutnya adalah available to ini dia itu bisa dikerjakan atau diberikan kepada siapa. Dan untuk tugas pertama ini tentu saja akan diberikan ke semua kelas, untuk semua kelas, karena ini tugas pertama. Terus ini ada tipe ini ada tipe-tipe pengumpulan. Jadi ada tipe-tipe pengumpulan mulai dari once per class atau satu kelas, atau satu per individu, atau juga bisa jadi satu per kelompok. Nah, di sini untuk yang pertama ini adalah one per class, jadi satu kelas hanya mengumpulkan satu. Nah, ini adalah completion-nya. Ini adalah tingkat adalah batas, bisa dibilang deadline-nya.
dia harus diselesaikan sebelum 7 September 2020. Jadi setelah 7 Desember 2020 tugasnya akan mendapatkan penalti. Kalian akan mendapatkan penalti. Penaltinya apa? Setelah ini saya jelaskan. Jadi rewardnya ini adalah membuka tugas-tugas yang lain. Jadi kalau tugas ini nggak selesai, ya tugas-tugas lain nggak ada, dan otomatis nilai tugas kalian 0 gitu kan. Dan ingat-ingat, UTS dan UAS juga merupakan salah satu bentuk tugas. Jadi kalau kalian nggak ngerjain tugas sama sekali, nilainya semuanya 0 gitu kan. Nah, selanjutnya adalah penalti. Penaltinya tadi yang saya jelaskan. Jadi ini penaltinya untuk tugas ini adalah increased difficulties in subsequent test. Jadi kalau ini tidak dikerjakan atau lambat dikerjakan, maka tugas-tugas yang lain setelah ini akan semakin susah. Oke, nah ini adalah deskripsi tugasnya. Deskripsi tugasnya sangat mudah. Untuk tugas ini adalah make an ordered list. Jadi list yang udah berorder, list mulai 1, 2, 3 dan selanjutnya yang berisi material yang kita harus dapatkan di computer vision sesuai dengan playlist yang sudah saya jelaskan, playlist yang saya cantumkan di sini, dan tulislah deskripsinya. Jadi setelah kalian cek apa aja yang dibutuhkan, tulis deskripsinya dan tulis linknya. Nah, selanjutnya tulis di dalam notepad, upload di Google Drive. Nah, untuk misalkan ada yang kurang jelas, silahkan nanti tanya di forum WA. Oke, itu saja untuk yang tugas kali ini. Selanjutnya silahkan cek video yang telah saya bagikan di sini untuk linknya, dan cek juga PPT yang saya upload di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.